Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan saudara. Malam hari ini sebelum kita beristirahat dan berbaring tidur, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kita buka Yohanes 8 ayat 7 saudaraku. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Haleluya. Saudaraku, dalam hidup ini saudara, semua orang mudah sekali melihat dosa, kesalahan dan kekurangan orang lain, sekalipun itu kecil. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, tidak mudah dilihat, apalagi diakui saudara. Ketika ada orang percaya atau hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, ada begitu banyak orang saudara tidak tahan membicarakan, bahkan menjelekkan dan menghakimi. Berbicara seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika ada orang yang sakit atau mengalami tragedi yang buruk, ada banyak orang begitu mudah menghakimi dan mengatakan semua itu karena banyaknya dosa dan kesalahan orang itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau kita manusia menghakimi sesama kita. Dia berkata di Matius 7 ayat 1-3, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudaraku, di Yohanes 8, di sana diceritakan ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Tuhan Yesus menjawab mereka, saudara, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar jawaban Tuhan Yesus Kristus dan menyadari bahwa tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, saudara, semua mereka yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus mundur dan pergi satu persatu. Hanya Tuhan Yesus seoranglah, saudara, yang tidak berdosa, yang berhak melempari batu kepada perempuan itu. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Justru Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia kepada perempuan itu. Tuhan tidak melemparinya dengan batu. Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haleluya. Saudara, kasih karunia telah ditunjukkan kepada perempuan itu, saudara. Kasih karunia juga diberikan kepada setiap kita yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Kita menerima kasih karunia Tuhan, saudara, bukan karena kebaikan kita, namun semata karena kasih Tuhan yang besar, karena kemurahannya, karena kesetiaannya. Itu sebabnya karena semua kita ini hidup oleh kasih karunia Tuhan, maka tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi sesama kita. Jika memang ada saudara kita yang lemah dan jatuh, saudara, justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dengan menolong dan menguatkan, sehingga dia segera bangkit dan dipulihkan. Anugerah, kemurahan, kasih karunia Tuhan itu cukup, bahkan berkelimpahan bagi siapapun yang datang dan berbalik kepadanya.
Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini yang sudah kami lalui. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Pemeliharaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Malam ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menghakimi sesama kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya melihat kesalahan, kekurangan dan kegagalan orang lain saja. Supaya kami tidak hanya melihat kesalahan, kekurangan dan kegagalan orang lain saja. Melainkan kami boleh menyadari bahwa setiap kami ini anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus adalah hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntun setiap kami Roh Kudus. Berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Beri kami segala pengertian. Untuk kami mengerti segala kehendak-Mu dengan sempurna dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Biar Engkau yang hidup dalam kehidupan kami bekerja dengan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada yang sedang berdoa Tuhan. Hamba percaya Engkau Tuhan yang sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu. Siapapun mereka yang datang kepadamu, yang memandang Engkau, yang memanggil nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah anak-anak-Mu. Beri kekuatan baru, urapi ya Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di mana mereka ada, biar kasih-Mu mengalir memenuhi hati mereka. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau limpahkan dengan ajaib. Demi nama Yesus Tuhan. Yang menghadapi masalah kesulitan pergumulan hari-hari ini. Nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup mereka. Ada penyediaan-Mu mengalir bagi mereka yang sakit. Ada kesembuhan yang daripada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi konflik dalam rumah tangga pernikahan mereka, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Engkau bisa bekerja dengan ajaib. Engkau pegang kendali. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Mu. Kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa berdoa Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Karir mereka Engkau berkati Tuhan. Bisnis mereka Engkau buat berhasil, beruntung, berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini jobless, kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang baik, yang berkenan daripada Engkau, yang Engkau berkati Tuhan. Dengan penghasilan yang baik, dengan pekerjaan yang mereka bisa kerjakan dengan excellent. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah kemurahan-Mu dinyatakan sebab Engkau setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat berbaring tidur. Jaga lindungi kami, istirahat kami cukup, tidur kami sehat. Kami alami pemeliharaan-Mu sempurna sepanjang malam ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Engkau Tuhan yang memberikan pemberian-pemberian baik kepada kami anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau, yang berharap kepadamu.
yang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Ingat saudaraku, saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang suka menghakimi saudara. Justru sebaliknya, kita saling mendoakan, kita saling support, mengabarkan Injil kasih karunia. Biar setiap orang datang dan berbalik kepada Tuhan, menerima kasih-Nya yang besar, yang siap dialirkan bagi setiap kita yang datang kepadanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Bapa memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.